Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini jam 10-an kita insya Allah akan membahas yaitu tentang sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah tersebut, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah yang terbaik. Maksudnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa dinamakan kisah Nabi Yusuf ini kisah yang terbaik? Karena di dalam kisah ini terdapat banyaknya perubahan kondisi. Di antaranya adalah kondisi satu ujian kepada ujian yang lain. Kondisi ujian menuju kenikmatan. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Dari perbudakan menuju kepada kejayaan, dari yang terpisah menuju kepada pertemuan, dan seterusnya. Karena banyaknya kondisi yang terjadi dalam kisah ini yang berubah-ubah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai kisah yang terbaik, yang syarat dengan makna dan faidah. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang ujian yang terbesar dan terberat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keutamaan dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karim, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 4 keturunan seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Maka ini disebut dengan nasab yang terbaik yang pernah ada, karena 4 orang ini semuanya adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memulai kisah ini dengan mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, wahai ayahku, sungguh aku melihat dalam mimpi 11 bintang dan matahari dan bulan, semuanya kulihat sujud kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mendengar mimpi tersebut, maka Nabi Ya'qub berpesan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena jika mereka mengetahui, mereka akan membuat tipu daya untuk mencelakakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Nah, mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf adalah mimpi berupa kenikmatan, berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya, maka ayahnya berpesan agar jangan diceritakan mimpi tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan timbul hasad, timbul iri yang bisa mengantarkan Nabi Yusuf kepada kecelakaan, kepada kerugian. Ini menunjukkan bahwa tidaklah setiap nikmat yang kita dapat harus diceritakan kepada orang lain.
Kenapa? Dikhawatirkan orang yang kita ceritakan timbul iri dan hasad. Ya, maka kalau kita ingin menceritakan tentang nikmat, tentang harta yang kita miliki, maka lihat-lihat orangnya. Jangan sampai kita sudah tahu orang ini suka hasad, suka iri. Kita ceritakan, nanti dia tambah iri, tambah hasad. Khawatirnya dia berusaha untuk mencelakakan kita. Nah, bagaimana kalau kita ditanya, bagaimana kabarnya rumahmu, bagaimana mobilmu, usahamu? Maka jawab saja dengan jawaban yang umum. Tidak kita rinci. Khawatir dia akan hasad. Alhamdulillah usaha lancar. Alhamdulillah mobil masih ada. Alhamdulillah rumah masih ada. Jangan kita perinci, mobil 5 buah baru beli dan ini dan itu, jangan. Kenapa? Dikhawatirkan dia akan hasad kepada kita. Maka kita harus lihat kepada siapa orang yang kita ceritakan tentang nikmat yang kita miliki. Kalau seandainya kita bercerita kepada orang yang amanah, yang bisa menjaga hati, yang kita sering ngobrol dengan dia, maka silahkan dalam rangka tahadduts bin ni'mah, menceritakan kenikmatan. Namun kalau seandainya kita khawatir dia hasad, maka jangan diceritakan secara detail. Maka ceritakan secara umum saja. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya, kemudian sebenarnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sudah iri duluan, hasad kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka melihat ayah mereka sangat mencintai Nabi Yusuf dibandingkan dengan mereka. Sehingga apa? Timbul iri dan hasad yang memuncak dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin." Mereka mengatakan, sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf punya 11 saudara. Satu saudara seayah seibu atau saudara kandung yang bernama Bunyamin. Kemudian 10 lagi adalah saudara seayah beda ibu. Ya, jadi beliau memiliki 11 saudara. Satu saudara yang bernama Bunyamin itu adalah saudara kandung seayah dan seibu. Adapun 10 orang yang mencelakakan beliau itu saudara seayah tapi beda ibu. Mereka mengatakan, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, kata mereka. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Jadi kita memiliki kekuatan. Kenapa kita tidak singkirkan mereka? Kata saudara-saudaranya. Sungguh ayah kita sangatlah salah dalam bersikap. Kemudian, sehingga apa? Mereka menyimpulkan, bunuhlah Yusuf. Atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah kita kembali tercurahkan kepada kita. Setelah kita menyingkirkan Yusuf, entah dengan membunuhnya atau membuangnya, setelah itu kita kembali menjadi orang yang soleh. Nah, kata mereka. Ini menunjukkan para jamaah sekalian bahwa termasuk talbisu iblis, tipu daya iblis adalah memberikan bisikan kepada kita agar bermaksiat, kemudian membisikkan taubat. Silakan maksiat saja, nanti silakan maksiat, nggak apa-apa. Nanti setelahnya taubat. Sebagaimana cerita saudara-saudara Yusuf. Kita bunuh dia, kita buang dia, nanti setelah itu kita bertobat jadi orang soleh. Maka ini adalah bisikan dari syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Karena ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, belum tentu dia mampu untuk bertobat. Kemudian, kemungkinan yang kedua, bisa jadi tatkala dia melakukan kemaksiatan, ternyata Allah cabut sebelum dia bertobat nyawanya. Wal'iyadzubillah. Maka ini adalah talbisu iblis. Dia membisikkan kita untuk bermaksiat,
dan mengiming-imingi kita untuk bertobat setelahnya. Silakan maksiat, Allah Maha Pengampun, maksiat saja kata dia. Nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah talbisu iblis. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak diberi taufik untuk Allah dalam bertobat. Bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzubillah mencabut nyawa kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita malah kecanduan sehingga sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam proses musyawarah tersebut, maka ada yang bijak mengatakan, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Janganlah kalian bunuh Yusuf, tapi masukkan saja dia ke dalam dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian orang yang safar jika kalian ingin melakukan. Karena ketika dipungut oleh orang yang safar, otomatis dia jauh dari kita. Dia jauh dari kita dan berpisah dengan ayah kita, sehingga ayah kita tercurahkan kasih sayangnya kepada kita. Akhirnya dalam musyawarah jahat tersebut, maka mereka pun memutuskan untuk menjalankan rencana terakhir ini, yaitu apa? Tidak dibunuh, namun dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian akhirnya mereka pun membujuk ayah mereka agar mengizinkan anaknya Yusuf pergi bersama mereka. Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Bukankah kami adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuknya? Ini memang seperti itu ya. Bukan cuma saudara-saudara Yusuf yang ketika itu mereka membujuk ayahnya dengan mengatakan, kami mengajak Yusuf keluar agar kami ingin kebaikan kepada Yusuf, mereka bermain bersama kami. Perkataan seperti ini juga pernah dilontarkan oleh makhluk yang pertama bermaksiat kepada Allah, yaitu iblis. Sampai-sampai ketika dia menggoda Nabi Yusuf agar memakan sebuah pohon yang Allah larang, dia waqasamahuma, iblis bersumpah dengan nama Allah. Dia mengatakan bahwa dia adalah menginginkan kebaikan untuk Nabi Adam dan Hawa. Jadi saya mengatakan demikian, ayo silakan makan buah yang pohon tersebut. Kenapa? Karena saya menginginkan kebaikan untukmu, agar kamu menjadi orang yang kekal di surga. Ini juga sama persis dengan yang disebutkan oleh saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengajak ayahnya agar melepaskan Nabi Yusuf dan bermain bersama mereka. Mereka mengatakan, bukankah kami adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuknya? Nah, ini sama dengan yang diucapkan oleh iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam. Saya mengatakan demikian agar engkau mendapatkan kebaikan. Ini seperti itu tipu daya dari orang-orang yang menginginkan keburukan. Kemudian mereka mengatakan, biarkan dia pergi bersama kami besok, agar dia dapat bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya, kata mereka. Nah, kemudian apa komentar dari Nabi Ya'qub alaihissalam? Nabi Ya'qub menjawab, inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku benar-benar sedih jika kalian pergi membawanya. Kenapa? Karena ini bentuk kecintaan seorang ayah kepada anak, tidak mau berpisah lama-lama atau tidak ingin berpisah. Karena sayang, tidak mau berpisah. Sekalipun untuk bermain, untuk menyalurkan kebiasaan anak kecil ya, anak-anak seusia mereka, tetap beliau merasa sedih ketika berpisah dengan Nabi Yusuf. Kemudian, dan aku khawatir dia dimakan oleh serigala sedangkan kalian lengah darinya. Ini alasan beliau ada dua ya. Kenapa beliau berat untuk melepaskan Nabi Yusuf? Yang pertama, beliau sedih ketika berpisah dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, beliau khawatir terjadi apa-apa kepada Nabi Yusuf. Kemudian mendengar kekhawatiran Nabi Ya'qub alaihissalam yang berlebihan menurut mereka,
Maka saudara-saudara Yusuf pun tidak menyerah, tetap memujuk Nabi Yakub sebagai ayah mereka. Mereka meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam, la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Jika dia dimakan serigala, padahal kami adalah kelompok yang kuat, tentulah kami benar-benar orang yang rugi. Maksudnya apa? Tidak mungkin kami yang banyak dikalahkan oleh seekor serigala. Maka setelah dirayu dengan janji yang macam-macam, ya, maka akhirnya pun Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah akhirnya mereka berhasil membawa Nabi Yusuf alaihissalam bersama mereka, namun ketika di pertengahan jalan akhirnya mereka melemparkan Nabi Yusuf yang masih kecil ke dalam sumur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fadla dalwah. Qala ya busyra hadza gulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun." Dan datanglah sekelompok orang yang safar. Mereka pun mengutus seseorang untuk mengambil air. Lalu dia pun menurunkan embernya. Dan dia mengatakan, sungguh senangnya. Ini ada seorang anak kecil. Jadi ketika orang ini, suruhan ini diperintahkan untuk mengambil air dalam sebuah sumur, ketika ditarik ternyata ada anak kecil. Ternyata ada anak kecil di dalam sumur tersebut. Sehingga dia mengatakan senang sekali. Ternyata ada seorang anak kecil atau anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Ketika diangkat maka disembunyikan di barang dagangan. Sedangkan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka melakukan demikian? Mereka sembunyikan di dalam dagangan mereka karena mereka menyangka anak kecil tersebut adalah budak yang lepas dari majikannya. Nah, melihat hal tersebut, maka saudara-saudara Yusuf yang ternyata mengintai di sumur itu, apakah ada yang mengut ataukah tidak? Ketika mereka melihat bahwa ada yang memungut kemudian meletakkan di tempat barang dagangan, maka akhirnya mereka menghampiri orang-orang tersebut. Dan mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, menginginkan harta dari si orang-orang yang safar ini. Mereka mengatakan, jadi intinya adalah mereka menginginkan agar kafilah tersebut membeli Nabi Yusuf. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yusuf adalah budak mereka yang lari. Kemudian kalau kalian ingin mendapatkan anak tersebut, maka belilah anak tersebut. Belilah anak tersebut. Akhirnya transaksi pun terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin." Dan mereka pun menjualnya dengan harga yang rendah. Menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham, dikarenakan mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Karena tujuan mereka kan bukan untuk menjual Nabi Yusuf. Mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayah mereka. Sehingga walaupun dijual dengan harga yang murah, mereka tidak peduli. Karena mereka menginginkan Nabi Yusuf pergi dari hadapan ayah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah Nabi Yusuf dibawa oleh kafilah, waja'u abahum isya'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Lalu mereka mengatakan, "Wahai ayah kami, sungguh kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia pun dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami mengatakan yang sebenarnya." Jadi setelah Nabi Yusuf dibawa oleh kafilah tadi, oleh para orang-orang yang safar tadi, lalu mereka menghadap ayah mereka di malam hari. Kenapa demikian di malam hari? Jadi
ketika mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, kemudian dia dibawa oleh kafilah, mereka menunda kepulangan mereka di malam hari. Untuk apa? Agar mengesankan adanya musibah yang besar terjadi ketika itu. Karena kalau seandainya ketika setelah kejadian tersebut mereka langsung balik, nanti ayah mereka curiga. Kenapa? Karena prosesnya terjadi begitu singkat. Apakah tidak ada perlawanan terhadap serigala misalnya? Apakah tidak dikejar? Apakah tidak dicari dulu? Sehingga akhirnya mereka menunda kepulangan mereka sampai malam hari agar mengesankan ada terjadi musibah yang besar. Kemudian, tidak cuma itu. Jadi mereka tadi menunda kepulangan mereka di malam hari. Kemudian juga mereka menangis. Kemudian juga agar meyakinkan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, maka mereka membuat baju kemudian dicelomori darah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib." Dan mereka datang menghadap Nabi Yakub ayah mereka dengan membawa baju gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah dengan darah yang palsu. Perhatikan, ini ada 3 rencana atau langkah yang mereka lakukan untuk meyakinkan Nabi Yakub ayah mereka ketika mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala. Yang pertama, mereka menunda kepulangan mereka di malam hari agar terkesan ada musibah yang besar. Yang kedua, mereka datang menghadap sambil menangis. Kemudian yang ketiga apa? Baju Nabi Yusuf dicelomori darah agar terkesan benar-benar diterkam oleh serigala. Kemudian ketika melihat semua hal tersebut, maka Nabi Yakub spontan mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya jiwa kalianlah yang buruk yang menghiasi niatan buruk kalian tersebut. Jadi maksudnya apa? Sekalipun dengan upaya, dengan berbagai macam usaha agar meyakinkan ayah mereka, namun Nabi Yakub tetap mengatakan hilangnya Nabi Yusuf karena apa? Diakibatkan oleh buruknya jiwa kalian. Nah, kenapa Nabi Yakub alaihissalam langsung mengatakan demikian? Langsung meyakini perbuatan buruk terjadi kepada Nabi Yusuf dikarenakan oleh kalian. Kenapa demikian? Balik kepada cerita yang pertama, dikarenakan Nabi Yakub mengetahui mimpi Nabi Yusuf, yang mana mimpi tersebut pasti akan terjadi. Kalau seandainya mati maka belum terjadi, maka tidak mungkin mimpi tersebut tidak akan terjadi. Mimpi Nabi Yusuf mimpi yang besar, yang menunjukkan beliau menjadi orang yang mulia, orang yang besar. Maka tidak mungkin beliau mati ketika masih kecil, sedangkan mimpinya belum terjadi. Kemudian, faktor yang kedua, beliau meyakini hal tersebut adalah perbuatan saudara-saudaranya dikarenakan baju Nabi Yusuf yang penuh darah itu tidak ada sobekan. Kalau seandainya diterkam serigala, pasti ada sobekan. Gak mungkin tidak ada sobekan bersih tanpa ada cacat dan sobekan di baju tersebut. Nah, perhatikan, ini sikap yang luar biasa dari seorang ayah yang ditimpa musibah yang besar, kehilangan anak yang paling dicintai. Bagaimana sikap Nabi Yakub ketika ternyata anaknya hilang, dan yang mencelakakan adalah anak-anak beliau sendiri. Apakah beliau marah? Apakah beliau mengusir? Ataukah berdoa keburukan untuk mereka? Maka jawabannya tidak. Kata Nabi Yakub alaihissalam, fasaburun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka hanya sabarlah itu yang terbaik bagiku. Maka sabarlah itu yang paling indah untukku. Dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan terhadap apa yang mereka ceritakan. Yang pertama, beliau sabar. Yang kedua, beliau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba pian bayangkan alur ceritanya. Anak Nabi Yakub yang berjumlah 11 orang ini, 12 orang ini, satu
yang mereka celakakan ternyata adalah anak yang beliau cintai. Dan kenapa beliau mencintai Nabi Yusuf alaihissalam? Karena faktor mimpi, ya. Kemudian akan terjadi hal yang besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian juga sikap yang baik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian dicelakakan oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian mereka datang dengan cerita yang palsu. Kalau kita sudah sarik luar biasa. Misalnya ada 2 adik kakak. Dan kita tahu bahwa kakak mencelakakan adiknya sehingga ketabrak misalnya. Kemudian si kakak ini ternyata bercerita palsu, padahal kita tahu dia yang salah. Pasti minimalnya apa kita? Pasti kita marah. Marah. Walaupun hanya sebatas ketabrak, belum dikisahkan mati. Kita marah. Mungkin kita bisa mukul. Ya. Namun perhatikan bagaimana sikap seorang nabi ini, fasabrun jamil. Maka sabarlah itu yang paling indah. Kemudian beliau mengatakan, wallahul musta'an, dan Allah lah yang aku minta pertolongan terhadap cerita yang mereka ceritakan. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa Nabi Yusuf tidak mungkin akan kembali saat itu. Dan juga beliau tidak mampu memaksakan kakak-kakaknya untuk mengembalikan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka semua sepakat di atas kebohongan. Namun beliau sabar, kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita tadi, dari ayat tadi, maka seorang yang soleh di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam bisa saja diuji oleh anak-anaknya yang tidak baik. Maka tidak mesti orang yang soleh anaknya juga soleh. Bisa jadi anaknya Allah takdirkan tidak baik, sehingga menjadi ujian bagi ayahnya. Di sini siapa? Nabi Yakub bersama dengan anak-anaknya. Ini semua anak dari ibu yang lain, ya, dari tidak seibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semua sepakat untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah ujian yang besar bagi seorang ayah tatkala memiliki anak-anak yang tidak baik. Maka bisa jadi seperti itu juga terjadi kepada kita. Maka jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha mendidik, ya. Kita sudah berusaha mengajarkan akhlak, tauhid, namun dia tetap seperti itu dikarenakan hidayah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'an bagaimana ayahnya Nabi, anaknya kafir. Masya Allah. Bagaimana anaknya Nabi, ayahnya kafir. Atau ayahnya Nabi, anaknya kafir. Pamannya kafir. Istrinya kafir. Nabi Lut alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa hidayah bukan lewat keturunan, bukan lewat nasab. Bisa jadi bahwa ada seorang nabi yang anaknya kafir, Nabi Nuh alaihissalam. Ada seorang nabi yang anaknya nabi, ayahnya kafir, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang suami nabi, namun istrinya kafir, Nabi Lut alaihissalam. Maka bisa jadi ujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang soleh memiliki anak-anak yang jahat. Kemudian singkat cerita, kafilah yang membawa Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke Mesir. Dan mereka mulai menjajakan dagangan mereka yang mereka bawa. Termasuk Nabi Yusuf yang masih kecil ketika itu yang dijadikan sebagai budak. Kenapa dijadikan sebagai budak? Karena tadi para saudara-saudaranya mengklaim bahwa itu adalah budak yang lepas dari mereka. Sehingga beliau diyakini sebagai seorang budak. Nah, Nabi Yusuf pun ternyata dibeli oleh seorang menteri yang kaya, menteri Mesir, yang disebut dengan Al-Aziz, seorang menteri. Seorang menteri yang mulia, yang kaya raya, dan ternyata memiliki seorang istri yang cantik, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan juga cerdas,
yang bernama Zulaikha. Kemudian ketika dibeli, maka kenapa menteri tersebut tertarik membeli Nabi Yusuf alaihissalam? Dikarenakan menteri tersebut merasa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan membawa manfaat yang besar baginya kelak, dan akhirnya dia pun mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak. Nah, perhatikan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Yang semula beliau dijadikan sebagai budak, ternyata dibeli oleh seorang menteri yang kaya raya, kemudian Kemudian diangkat sebagai seorang anak, tidak diperlakukan sebagai seorang layaknya budak. Kenapa demikian diangkat sebagai seorang anak? Dikarenakan memang mereka belum memiliki anak. Akhirnya Nabi Yusuf pun tinggal bersama keluarga yang kaya raya, yang terhormat, lagi mulia sampai beliau beranjak dewasa. Perhatikan subhanallah. Ini awal mula bagaimana beliau Allah berikan kenikmatan. Yang asalnya dihinakan oleh saudara-saudaranya, dibuang oleh saudaranya, kemudian dijadikan sebagai seorang budak, ternyata beliau diangkat anak oleh seorang yang menteri yang kaya raya, kemudian tinggal bersama mereka sampai beliau beranjak dewasa. Nah, ketika beliau beranjak dewasa, maka Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah, yang sangat tampan, yang berbeda paras beliau dan perawakan beliau dari orang-orang setempat. Ya, Masya Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berasal dari Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa Israel? Adalah ayah beliau sendiri, Nabi Yakub. Nabi Yakub gelarnya adalah Israel. Maka Bani Israel keturunan Israel yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sementara Mesir itu didiami ketika itu oleh suku Kibti. Kemudian maka ketika beliau beranjak dewasa, saking menariknya paras Nabi Yusuf alaihissalam, istri dari menteri ini tertarik dengan beliau. Sehingga mulai merayu Nabi Yusuf alaihissalam dan menginginkan perzinahan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika suaminya tidak berada di dalam rumah. Nah, maka inilah cobaan yang terberat yang dialami oleh Nabi Yusuf dibandingkan dengan dibuangnya beliau oleh saudara-saudaranya. Kenapa demikian? Nanti kita sebutkan, ada 14 alasan kenapa ujian ini lebih berat dibandingkan dengan ujian sebelumnya. Cerita ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan firman-Nya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda diri Nabi Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu lalu mengatakan, marilah mendekat kepadaku. Ini subhanallah ya. Yang menggoda ini bukan wanita yang biasa. Cantik, dia cerdas, punya kedudukan yang tinggi. Kemudian Nabi Yusuf tinggal bersama dia. Maka dahsyatnya rayuan Zulaikha tidak hanya lantaran dikunci semua pintu. Akan tetapi wajah yang cantik, kedudukan yang tinggi, dan hiasan, kalau bahasa sekarang make up yang luar biasa, membuat semakin menarik dan menggoda. Namun demikian, sekalipun dengan berbagai macam rayuan, tidak cuma satu, beberapa macam, Nabi Yusuf alaihissalam tetap tegar menghadapi godaan maksiat tersebut. Beliau mengatakan, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihuz zalimun. Beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Nah, ini perhatikan para pemirsa sekalian. Ketika kita ingin melakukan sebuah kemaksiatan atau yang berkaitan dengan syahwat seperti zina, maka cobalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ucapkan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena syaitan itu di antara kebiasaan mereka adalah menghiasi perbuatan maksiat sehingga tampak indah dan lezat untuk dilakukan.
Maka ketika kita ingin ada terbesit ingin melakukan kemaksiatan, ucapkanlah ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi Yusuf yang ketika itu digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku, yaitu suaminya Zulaikha, telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Perhatikan para pemirsa, setelah Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dalam rangka menghindari perzinahan tersebut, beliau mengingat jasa suaminya. Jasa suaminya kepada Nabi Yusuf luar biasa. Diangkat sebagai anak, diperlakukan layaknya anak, tinggal bersama mereka, semua persediaan tercukupi. Kalau seandainya beliau mengiyakan ajakan zina dengan istrinya, maka beliau berkhianat dengan suaminya. Tidak apa? Tidak membalas jasa kebaikan dari suaminya. Jadi di sini beliau dalam rangka untuk menghindari perzinahan tersebut, beliau mengingat jasa suaminya. Ini suaminya sudah baik ini. Menjadikan aku sebagai anak, tinggal bersama mereka, semua kebaikan, makanan, pakaian tercukupi karena kebaikan si suami. Saya tidak mau berzina dengan istrinya karena suaminya sudah baik dengan saya. Jasanya luar biasa. Nah, perhatikan juga pernyataan Nabi Yusuf ini, beliau mengatakan, sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, pernyataan tersebut bahwa perzinahan dengan seorang wanita itu berkaitan dengan dua hak. Nah, kan tadi Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Pernyataan Nabi Yusuf ini mengingatkan bahwa adanya perzinahan dengan seorang wanita itu berkaitan dengan dua hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua apa? Hak keluarga atau hak suami. Ini tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Misal ada seseorang yang berzina dengan seorang anak perempuan. Selain hak Allah yang dia langgar, yang dia nodai, hak keluarga si perempuan pun juga dia nodai. Bagaimana kalau seandainya anak perempuan tersebut hamil? Yang menanggung malu siapa? Bukan cuma si anak perempuannya, keluarganya pun juga menanggung malu. Maka dosa zina adalah dosa yang luar biasa aibnya. Selain dia menodai kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dia juga menodai si perempuan dan juga kehormatan dari keluarga si perempuan. Pasti jadi bulan-bulanan orang-orang ketika anak perempuannya hamil di luar nikah, bayangkan pian. Pasti sangat malu. Masa depannya bisa hancur. Tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Karena sudah malu yang luar biasa akibat dari zina. Nah, kemudian tentang ayat tadi ada dua penafsiran. Kan tadi Nabi Yusuf mengatakan sesungguhnya tuanku. Makna yang pertama adalah Rabbi di sini adalah tuanku, yaitu suami dari Zulaikha. Makna yang kedua adalah sungguh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah, yaitu tuanku atau Tuhanku, telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada Nabi Yusuf. Yang asalnya budak menjadi seorang anak atau diangkat anak oleh pembesar Mesir ketika itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia, tinggal yang di tempat yang sangat enak, yang sangat cukup, semuanya terlengkapi. Maka dalam rangka untuk menghindari zina tadi, beliau mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik yang sangat banyak kepadaku. Nah, ini juga bisa kita jadikan tips agar kita semakin berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan perbuatan
maksiat. Caranya apa? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sudah banyak berbuat baik kepada kita. Maka jangan sampai kita rusak amanah tersebut. Maka jangan kita sampai nodai nikmat tersebut. Ya, kita ingat-ingat apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misal pian sudah berumur 50 tahun, pian sudah punya mobil, sudah punya anak-anak, sudah punya cucu, pian sehat-sehat, bisnis pian lancar. Itu nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada pian. Maka ketika pian mengingat jasa yang luar biasa yang Allah berikan kepada pian, kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada pian, maka semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan dan melindungi dari perbuatan maksiat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak, maka jangan sampai diingkari dengan berbuat maksiat. Nah, kemudian kita sambung ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Kan tadi sebelumnya Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Jadi perempuan yang duluan menggoda Nabi Yusuf. Kemudian di rumahnya lagi. Kemudian mengunci pintu sambil mengajak, "Hai talak, ayo ke sini." Kemudian ketika dirayu dengan berbagai macam, dengan berbagai usaha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh perempuan tersebut telah berkehendak kepada Nabi Yusuf, inginkan kepada perzinahan. Dan Yusuf pun ada kehendak, ada keinginan kepadanya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah seorang laki-laki yang sama dengan kita diberikan syahwat. Maka timbul keinginan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka akan terjadi perzinahan. Namun karena beliau tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat jasa dari suaminya yang banyak, maka tidak boleh dinodai. Kemudian juga mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf apa? Menghindari dari perbuatan zina tersebut. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Maka perhatikan dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuanlah yang sudah sangat berhasrat untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi, dan sungguh dia perempuan sudah berhasrat, sangat menginginkan perzinahan dengan Nabi Yusuf. Kemudian lagi terlebih pintu semuanya sudah dikunci. Dan juga terlebih Nabi Yusuf masih muda, yang otomatis syahwat beliau bisa tergerak, hasrat beliau bisa tergerak. Kenapa? Karena yang mengajak ini adalah perempuan yang cantik dan terpandang. Nah, kalaulah bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan terperdaya dengan rayuan si perempuan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastabaqal baba," dan keduanya pun berlomba menuju pintu. Nah, perhatikan ini. Kenapa beliau berlomba? Jadi sama-sama berlomba untuk menuju pintu. Karena Nabi Yusuf menghindari dari perbuatan maksiat. Sedangkan Zulaikha lari untuk apa? Untuk menarik dan mengunci pintu. Satunya lari dalam rangka untuk ketaatan, yang perempuan lari dalam rangka apa? Kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim." Dan perempuan itu menarik baju gamis Nabi Yusuf. Karena apa? Nabi Yusuf lari dari perzinahan tersebut. Dan perempuan tersebut menarik baju gamisnya Nabi Yusuf dari belakang sehingga sobek. Nah, ini perhatikan. Itu menunjukkan perempuan ini keras menariknya sampai sobek.
Jadi usaha yang luar biasa dari perempuan yang cantik ini untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Dan tiba-tiba keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Ketika Nabi Yusuf lari, kemudian ingin menuju pintu, maka ditarik, sobek, ternyata di hadapan siapa? Sudah ada suaminya. Maka perempuan itu mengatakan, perhatikan, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Ini perempuan yang cerdas, selain dia pintar, selain dia cantik, punya kedudukan tinggi, dia cerdas, dia memutarbalikkan fakta. Ketika ketangkap basah oleh suaminya, kejar-kejaran, lantas dia memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dia harus dipenjara atau mendapatkan siksa yang pedih? Dia memfitnah Nabi Yusuf dengan mengatakan seakan-akan anak ini ingin berzina dengan saya. Maka yang pantas untuknya dipenjara atau mendapatkan siksaan yang pedih. Ini perhatikan bagaimana lihainya dia dan cepatnya dia dalam memutarbalikkan fakta. Padahal dia sudah dalam kondisi tertangkap basah. Ini menunjukkan perempuan tersebut adalah perempuan yang cerdas. Nah, tidak terima dengan tuduhan tersebut, maka Nabi Yusuf pun membela diri dan membantah fitnah tersebut. Nabi Yusuf pun mengatakan kepada tuannya bahwa istrinya lah yang justru mengurung dan merayunya untuk berbuat yang tidak. Maka masing-masing dari Nabi Yusuf dan Zulaikha mempertahankan argumentasinya, sehingga akhirnya wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Maka akhirnya seorang saksi dari keluarga perempuan tersebut memberikan kesaksian. Artinya ada seorang dari keluarga si perempuan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Jika baju gamis Yusuf sobek di bagian depan, maka perempuan itulah yang jujur dari depan, ya. Dan Yusuflah yang berdusta. Dan jika baju gamisnya sobek di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta dan Yusuflah yang jujur. Maka si suami ini, Al-Aziz ini, menteri ini akhirnya memeriksa, ternyata yang sobek di bagian baju Nabi Yusuf adalah bagian belakang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Yusuf yang ingin kabur, sedangkan yang menarik, yang mengejar adalah Zulaikha, istri beliau sendiri. Nah, akhirnya Al-Aziz pun si menteri ini memberikan keputusan perkara dengan mengatakan innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kata suaminya Al-Aziz mengatakan, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku. Kata siapa? Si menteri ini. Sungguh tipu dayamu benar-benar hebat, benar-benar besar. Nah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan menteri dengan mengatakan tipu daya perempuan, tipu dayamu itu begitu besar. Sedangkan tipu daya iblis, tipu daya syaitan, Allah mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Namun ketika tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayamu, tipu daya kalian wahai perempuan itu sangatlah besar. Untuk menunjukkan apa? Godaan perempuan itu lebih sulit untuk dihindari oleh para laki-laki. Jadi para laki-laki itu ketika mereka mengalami ujian, ya, berupa harta kah atau berupa yang lainkah, mereka mampu untuk sabar. Namun ketika mereka diuji dengan perempuan yang cantik, yang suka dengannya, itu lebih sulit.
Ya, lebih sulit. Maka perhatikan, si menteri ini mengatakan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya engkau, tipu daya kalian itu sangatlah besar. Kemudian beliau mengatakan, dan kamu, kemudian, wahai Yusuf, lupakan ini. Dan kamu, wahai istriku, meminta ampunlah atas dosamu, karena engkau benar-benar orang yang salah. Jadi, suami ini bijak, ya. Dia tidak menghukum istrinya, ya. Dia tidak malah marah-marah atau dia tidak mengusir, enggak. Diperintahkan apa? Diperintahkan untuk bertobat dari dosanya. Diizinkan untuk, jadi suaminya apa? Menyuruh dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si menteri ini berusaha agar skandal ini tidak tersebar. Makanya beliau mengatakan kepada Yusuf, a'rid, lupakanlah. Kemudian, wahai istriku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah usaha beliau agar skandal ini tidak tersebar. Namun sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan keciuman. Dan sepandai-pandainya tupai melancat, maka dia akan jatuh. Maka tersebar luas di negeri Mesir. Sehingga menjadi buah bibir para wanita. Mereka mengatakan, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Istri Al-Aziz, istri menteri tersebut menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Menurut kami, dia memang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menjadi gosip, menjadi apa? Bahan gibah. Itu ada tuh seorang perempuan yang mulia, bininya menteri, malah apa? Malah menginginkan, malah tertarik kepada pembantu, kepada pelayan. Mereka mengatakan demikian. Itu si perempuan tersebut sudah hilang akalnya. Menjadi apa? Bahan gunjingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah, ulun akan menyebutkan ada sekitar 14 alasan kenapa cobaan dari ajakan Zulaikha ini lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan dengan ujian sebelumnya. Seperti beliau berpisah dengan ayah beliau dibuang, dimusuhi, dibenci, bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya. Ternyata cobaan inilah, berupa rayuan perempuan inilah yang lebih besar yang dialami oleh Nabi Yusuf. Setidaknya ada 14 sebab. Yang pertama adalah karena beliau laki-laki yang punya ketertarikan kepada wanita. Maka wanita adalah ujian yang terbesar yang dihadapi oleh laki-laki. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan suatu godaan yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah para perempuan. Kemudian, itu yang pertama, karena beliau laki-laki dan pasti tertarik kepada perempuan. Kemudian, alasan yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu seorang pemuda. Nah, seorang pemuda syahwatnya lebih memuncak, lebih sering memuncak dibandingkan yang sudah tua. Apalagi beliau belum menikah. Maka tidak bisa menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Beliau adalah seorang pemuda yang syahwatnya pun juga bisa bergejolak. Alasan yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu masih bujang dan belum menikah. Sehingga tidak ada tempat pelampiasan kalau beliau belum punya istri. Kemudian alasan yang keempat, Nabi Yusuf ketika itu berada di Mesir, maka beliau adalah seorang yang asing.
seorang yang asing. Tidak di kota beliau. Nah, seorang yang asing itu kejahatan mudah untuk dilakukan ketika dia berada di kota lain. Ya. Makanya biasanya ketika orang itu berzina, dia tidak di kotanya, di kota lain. Jadi godaan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kejahatan di kota orang lebih besar dibandingkan dengan di kota sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau di kota sendiri dan ketahuan, maka yang malu bukan cuma dia, keluarganya malu, tetangganya juga malu, teman-temannya, guru-gurunya, sehingga dilakukan di luar kota atau di negara yang lain, sehingga tidak ketahuan dan seterusnya. Kemudian alasan yang kelima, wanita yang menggoda adalah seorang perempuan yang cantik. Bayangkan pian, yang menggoda adalah perempuan yang cantik. Kemudian alasan yang keenam, si perempuan atau Zulaikha yang menggoda adalah istri raja, istri menteri yang kaya. Selain dia adalah, jadi perempuan ini bukan perempuan yang biasa, tetapi adalah seorang istri dari menteri dan juga seorang yang kaya raya. Makanya ketika ada seseorang perempuan yang mengajak laki-laki berzina, dan perempuan ini adalah perempuan yang cantik dan memiliki kedudukan, namun laki-laki ini menolak, maka dia mendapatkan apa? Salah satu naungan di padang mahsyar. Karena godaannya begitu berat, selain cantik dia juga memiliki kedudukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di antaranya adalah warajulun da'athum ratun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan yang tinggi lagi cantik, namun laki-laki ini mengatakan ketika dia diajak berzina, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketujuh, perempuan ini adalah majikannya. Tentu majikannya ketika memerintahkan harus dituruti. Perempuan ini adalah majikan, atau bisa dikatakan sebagai ibu angkat. Ketika ibu angkat atau majikan menyuruh, maka apa? Harus dituruti. Namun beliau menolak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghindari perbuatan zina yang Allah murka dengan perbuatan tersebut. Kemudian alasan yang kedelapan adalah perempuanlah yang ternyata berhajat kepada Nabi Yusuf. Jadi yang berhajat, yang menginginkan perzinahan tersebut adalah siapa? Si wanita. Jadi wanita tersebut bukan cuma dengan rayuannya, dengan godaannya, namun dia mengungkapkan sendiri langsung kepada Nabi Yusuf, saya menginginkan kamu. Ini juga adalah godaan yang besar. Kemudian alasan yang kesembilan adalah si perempuan inilah yang mulai menggoda Nabi Yusuf. Dan ini jarang terjadi, yaitu apa? Perempuan yang menggoda duluan dari laki-laki. Kemudian alasan yang ke-10 adalah pintu-pintu kamar si perempuan telah ditutup rapat. Akhirnya mereka tinggal berdua. Maka sehingga tidak ada yang bisa keluar, orang luar pun tidak ada bisa yang masuk. Karena pintu-pintu kamar semuanya ditutup. Subhanallah. Kemudian alasan yang ke-11. Nabi Yusuf telah lama tinggal di rumah si perempuan tadi. Sehingga tatkala beliau bersama Zulaikha, maka tidak ada seorang pun yang merasa curiga atas keberadaan Nabi Yusuf. Nah, beda halnya orang laki-laki yang asing. Tiba-tiba berada di rumah seorang perempuan, maka langsung dicurigai. Ini enggak dicurigai, kenapa? Karena sedari dulu, ketika beliau masih kecil, sudah berada di rumah Zulaikha. Sehingga tidak dicurigai keberadaan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf dianggap sebagai anggota keluarga. Kemudian, alasan yang ke-12 adalah
Nabi Yusuf adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Dan seorang laki-laki yang tampan biasanya memiliki kecenderungan untuk lebih percaya diri ketika hendak melayani rayuan seorang wanita. Dan ini faktanya memang demikian. Kita ngumpul 3 orang misalnya, satu yang paling tampan. Ketika ada perempuan yang lewat, biasanya yang paling dilirik atau dilihat perempuan siapa? Yang paling tampan. Karena ketampanannya dia lebih pede. Dia langsung ngajak kenalan, dia minta nomor telepon. Dan Nabi Yusuf memiliki ketampanan. Sehingga mudah untuk apa? Untuk juga seandainya beliau merayu, ya, kemudian juga lebih percaya diri karena beliau seorang yang sangat tampan. Kemudian alasan yang ke-13. Syahwat keduanya, baik Nabi Yusuf maupun Zulaikha sama-sama mulai bangkit. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh wanita itu telah bermaksud ingin melakukan perbuatan zina dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud demikian pula. Sudah apa? Sudah syahwat mulai bergerak. Oh, ini sulit untuk diatasi. Jadi para pemirsa sekalian, ketika syahwat itu sudah memuncak, maka sulit untuk tidak ditunaikan. Ya. Maka para istri perhatikan. Ketika suami pian sudah memuncak, maka jangan ditolak-tolak. Kalau tidak ada uzur yang benar-benar uzur, maka jangan sampai ditolak. Kasihan dia. Jangan sampai karena anti menolak ajakan para suami yang ketika itu suaminya sudah memuncak syahwatnya, akhirnya dia apa? Bisa selingkuh kah? Atau dia bisa melakukan kemaksiatan dengan syahwatnya kah? Atau dia nikah lagi? Hati-hati para istri sekalian. Karena tatkala syahwat sudah memuncak, itu sulit untuk dikendalikan. Inginnya harus ditunaikan. Maka jangan sampai suami selingkuh atau berzina karena kesalahan pian. Pian sendiri yang salah tidak melayani hasrat dari suami pian. Kemudian, alasan yang ke-14 yang terakhir adalah si perempuan mengancam Yusuf di penjara apabila Yusuf tidak mau melayani kehendak wanita tadi. Subhanallah. 14 alasan inilah yang menjadikan ujian Nabi Yusuf kepada Zulaikha itu lebih besar dibandingkan dengan ujian-ujian sebelumnya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita teruskan masih membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.